Perkenalkan, saya Jamaluddin, kasih Kepatuhan Internal Kanwil DJKN SCB. Mohon izin Pak Pimpinan dan Pak Yohana Lanjanto, namanya mengingatkan saya pada Pak Ganjar. Capres kita dulu ya. Jadi saya ingin sedikit menyampaikan pandangan ya, atau bisa dikatakan curhat itu terkait beberapa hal yang akhir-akhir ini menjadi perhatian kami di lingkungan kerja, terutama soal integritas dan anti korupsi. Kami ini selalu diajarkan oleh KPK bahwa benturan kepentingan adalah sesuatu yang harus dihindari dengan ketat. Bahkan sampai dimintai melaporkan segala bentuk konflik yang mungkin muncul ya, terkait hubungan pribadi atau profesional. Kami sangat memahami pentingnya langkah ini, namun belakangan ini kami merasa gundah ya melihat adanya ketidakkonsistenan ya, dalam penegakan aturan yang sama terhadap orang-orang yang berkuasa. Salah satu contoh yang sangat jelas adalah kasus penggunaan jet pribadi misalnya. Jadi itu jelas-jelas itu beneran kepentingan. Tapi yang mengejutkan kami adalah tidak adanya tindakan tegas yang diambil oleh KPK terhadap kasus itu. Jadi bagaimana mungkin kami yang selalu diajarkan untuk memegang teguh integritas dan melaporkan benturan kepentingan sekecil apapun, melihat hal seperti ini dibiarkan begitu saja. Nah, hal ini yang membuat kami merasa bahwa standar yang diterapkan tidak sama. Satu sisi, pegawai kecil diminta sangat berhati-hati dan langsung diusut jika ada benturan kepentingan. Namun di sisi lain, orang-orang yang berbeda dalam lingkaran kekuasaan tampaknya tidak tersentuh. Nah, di sini tadi Mas Yohana mengutip hadis tadi ya, maka namikum karon ya, fal yughayir biyadi, fa illam yastati, fa bilisani, fa illam yastati, fa biqalbi, wa dzalika adhaful iman itu. Jadi barang siapa yang melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya, jika tidak bisa ubahlah dengan lisannya, dan jika tidak bisa ingkarilah dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Nah, ini KPK kan udah punya tangan, masa harusnya cuman pakainya hati? Nggak bisa ya. Kekuatan nyata, kewenangan untuk bertindak tegas dalam menghadapi korupsi, namun ketika kasus besar seperti ini tidak ditindaklanjuti, maka seolah-olah KPK hanya berbicara dengan lisannya, atau bahkan lebih buruk lagi, hanya diam dalam hatinya. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman, atau dalam konteks ini selemah-lemahnya usaha dalam memberantas korupsi. Nah, sebagai pegawai negeri, kami merasa ragu jika ditunjuk sebagai penyuluh anti korupsi oleh lembaga yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menegakkan integritas. Namun ketika ada kasus besar, tidak ada tindakan nyata yang diambil. Bagaimana kami bisa mengajak orang lain untuk menjunjung tinggi nilai integritas ini, sementara lembaga yang menugaskan kami tidak berani bertindak tegas dalam kasus yang jelas melibatkan benturan kepentingan. Jika KPK benar-benar tegas dan konsisten dalam menindak kasus-kasus besar ini, kami yang bekerja di lapangan juga akan semakin bersemangat menjalankan tugas kami dengan penuh integritas. Ketegasan dari atas akan memberi kami energi, memberi kami motivasi untuk menjaga standar integritas yang tinggi di setiap tingkat.
Jadi pada akhirnya semoga Kementerian Keuangan tetap terdepan dalam mengusung nilai-nilai yang menopang integritas seluruh pegawainya dengan integritas yang kuat. Kita semua dapat menghadapi tantangan dengan lebih baik dan menjaga kepercayaan masyarakat dengan bimbingan yang tegas dan konsisten. Kami yakin kita dapat bersama-sama membawa perubahan yang nyata dalam pemberantasan korupsi di setiap tingkat. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa ini Pak Jamaluddin gitu ya. Saya jadi tercerahkan juga gitu ya. Kalau tadi Pak Jamaluddin tanda kutip gemas gitu ya. Gemas terus kalau